Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala pada pertemuan yang ke-10 ini kita akan memasuki pada bagian yang kedua dari ilmu nahwu, ya, masih membahas kitab An-Nahwu Shaghir yang ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Uyuni hafizahullah taala. Sebagaimana sudah kita pelajari bahwasanya nahwu itu membahas dua perkara penting atau dua bagian utama. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan al-kalimah atau kata, hukum-hukum yang berkaitan dengan al-kalimah, dan yang kedua adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan al-kalam. Untuk hukum yang berkaitan dengan al-kalimah, alhamdulillah sudah kita bahas dalam 9 pertemuan, ya, dari yang anwa'ul kalam, ya, jenis anwa'ul kalimah, jenis-jenis kalimat, jenis-jenis kata maksud kami, kemudian inqisamu al-ismi ila uh, ila nakirah wa ma'rifah, pembagian isim menjadi nakirah dan ma'rifah, dan inqisamul kalimati ila mu'rab wa mabni, dan pembagian kata menjadi mu'rab dan mabni. Insyaallah taala pada pertemuan ke-10 ini kita akan masuk pada bab yang baru atau bagian yang kedua, yaitu ahkamul kalam, hukum-hukum yang berkaitan dengan al-kalam atau kalimat. Qala hafizahullah taala, i'lam, ketahuilah, fahamani Allah wa iyyaka, semoga Allah memberikan pemahaman kepadaku dan kepada Anda, annahu, bahwasanya bita'alufil kalimati tatakawwanul jumalu, bahwasanya dengan tersusunnya kata-kata, tatakawwanul jumal, maka jumlah itu akan terbentuk. Jumlah itu kalimat, ya, al-jumlah itu dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kalimat, dan al-kalimah itu artinya adalah kata, dan al-jumal adalah jamak dari al-jumlah. Yatakawwanul jumalu, maka jumlah-jumlah atau kalimat-kalimat itu terbentuk. Wahya naw'an, dan jumlah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fi'liyah, yang kedua adalah ismiyah. Jadi ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Wa ahkamul kalami katsiratun, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan al-kalam itu banyak. Sanurattibuha fi arba'ati aqsam. Kami akan menyusunnya dalam 4 bagian. Ya, kami akan menyusunnya menertibkan, ya, mengurutkannya. Kami akan mengurutkannya dalam 4 bagian. Wahya, dan bagian-bagian tersebut adalah yang pertama al-jumlah al-fi'liyah. Kemudian yang kedua al-jumlatul ismiyah, yang ketiga mukammilatul jumlataini, yang menyempurnakan kedua jumlah ini, dan yang terakhir adalah i'rabul fi'lil mudhari'. Bagaimana i'rabnya fi'il mudhari'. Nah, sekarang kita masuk pada al-qismul awal, bagian yang pertama, yaitu al-jumlatul fi'liyah. Nah, al-jumlatul fi'liyatu hiyal jumlatul mabdu'atu bi fi'lin. Yang pertama, pengertian dari jumlah al-fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah al-jumlah atau jumlah yang mabdu'ah, diawali dengan fi'il. Jadi kita kan sudah belajar pada pertemuan atau pada pembahasan tentang al-kalimah, ya, apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu harf, apa ciri-cirinya, ya. Maka ketika kita membaca sebuah jumlah, kemudian jumlah itu diawali dengan fi'il, itulah yang disebut dengan al-jumlah al-fi'liyah. Walaha suratan, dan jumlah fi'liyah ini memiliki dua
dua gambaran ya atau dua bentuk ya, bisa memiliki dua bentuk. Yang pertama, ihdahuma tatakawwanu min fi'lin mabniyyin lil ma'lumi wa fa'ilin. Ya. Yang pertama, bentuk yang pertama adalah terdiri dari fi'il mabni lil ma'lum dan fa'il. Itu bentuk yang pertama. Contohnya qara'a al-muslimu al-Qur'ana. Dan bentuk yang kedua adalah tatakawwanu min fi'lin mabniyyin lil majhuli wa na'ibi fa'ilin. Yang kedua terdiri dari fi'il mabni lil majhul dan naibul fa'il. Contohnya quri'al Qur'an. Baik. Nah, sekarang kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan fi'lun mabniyun lil ma'lum dan apa yang dimaksud dengan fi'lun mabniyun lil majhul. Nah, saya perhatikan di situ ya ahibba. Berkaitan dengan dua istilah ini, yang pertama yang kita bahas tadi adalah al-fi'lu al-mabni lil ma'lum. Tadi Syekh memberikan contoh qara'a, maka qara'a al-muslimul Qur'an. Qara'a qara'a al-muslimu al-Qur'ana, ya. Yang kedua quri'a al-Qur'anu. Kalimat qara'a, ya, kalimat qara'a inilah yang disebut dengan fi'lun mabni mabniyun lil ma'lum, ya. Jadi qara'a ini yang disebut dengan al-fi'lu atau fi'lun mabniyun lil ma'lum. Jadi qara'a, kataba, nasaha, nasara, dan fi'il-fi'il yang sudah pernah kita pelajari semuanya di pelajaran ABY, itulah yang disebut dengan fi'lun mabniyun lil ma'lum. Disebut dengan fi'lun mabniyun lil ma'lum. Kenapa? Karena fi'il ini membutuhkan fa'il. Muslim ini sebagai fa'il atau istilah kita apa? Subjek, ya. Ya, karena dia membutuhkan subjek, itu al-muslim, ya. Kemudian pada kondisi yang kedua, ya, fi'lun mabni lil ma'lum, yaitu fi'il yang memang dia membutuhkan fa'il, membutuhkan pelaku. Kemudian pelakunya dihapus, ya, pelakunya dihapus. Kalau pelakunya dihapus, kita nggak bisa mengatakan qara'al Qur'an. Qara'al Qur'ana di situ tetap ada fa'ilnya. Fa'ilnya dhamir mustatir, dhamir tersembunyi. Tetapi saya ingin bahwasanya pelakunya itu tidak diketahui. Ya, pelakunya itu dihapus, maksudnya pelakunya nggak diketahui. Nah, maka caranya al-muslim dihapus, kemudian qara'a tadi dirubah bentuknya menjadi quri'ah. Ya, qara'a dirubah menjadi quri'ah. Quri'ah inilah yang disebut dengan fi'lun mabniyun lil majhul. Nah, quri'ah inilah yang disebut dengan fi'lun mabniyun lil majhul. Ya. Karena pelakunya majhul, tidak diketahui pelakunya. Ya. Artinya Al-Quran dibaca. Siapa yang membaca? Wallahu ta'ala alam. Nggak tahu saya siapa yang membaca. Berbeda dengan kita mengatakan qara'al muslimul Quran. Al-muslim, seorang muslim itu telah membaca Al-Quran. Pelakunya ada. Ya.
Kalau quri'al Qur'anu, Al-Quran dibaca, pelakunya tidak diketahui. Itulah yang disebut dengan fi'lun mabniyun lil majhul. Yaitu quri'a itu disebut dengan fi'lun mabniyun lil majhul. Oke. Sekarang bagaimana cara merubah fi'il mabni lil ma'lum menjadi fi'il mabni lil majhul? Kalau dalam bahasa Indonesia ada istilah seperti ini, kok. Makan ya, contohnya makan. Saya makan nasi, ya. Itu makan di sini fi'il mabni lil ma'lum. Tapi kalau nasi dimakan, itulah yang disebut dengan fi'lun mabniyun lil majhul. Kalau kita mengatakan nasi dimakan, siapa yang makan? Kan kita tidak tahu. Itulah yang disebut dengan fi'lun mabniyun lil majhul. Baik. Sekarang bagaimana cara merubah fi'lun mabniyun lil ma'lum menjadi majhul? Caranya seperti ini. Pada fi'il madhi, perhatikan, pada al-fi'lu al-madhi, caranya adalah dengan dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Ini pada fi'il apa? Pada fi'il madhi. Kalau pada al-fi'lu al-mudhari'u, maka dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Perbedaannya hanya pada kalimat kusira dan futiha. Ya. Kalau fi'il madhi dikasrah sebelum akhirnya, kalau fi'il mudhari' difathahkan sebelum akhirnya. Baik, sekarang kita ambil contoh. Insyaallah sangat mudah merubah fi'il mabni lil ma'lum menjadi majhul. Nah, contohnya tadi ya, qara'a. Kaidahnya apa? Dumma awwaluhu, huruf yang pertama dumma, didomahkan. Ya, dumma itu didomahkan. Wa kusira ma qabla akhirih, dan ma qabla akhirih sebelum akhirnya kusira, dikasrahkan. Jadi kaidahnya huruf pertama didomahkan, huruf sebelum akhir dikasrahkan. Ya, huruf yang pertama didomahkan, huruf sebelum akhir dikasrahkan. Menjadi apa? Qaf itu huruf yang pertama, maka dia didomahkan menjadi ku. Ya. Kemudian sebelum akhirnya adalah huruf ra, maka ra-nya dikasrahkan menjadi quri'ah. Seperti ini. Contoh lain. Ba. Coba kata ba menjadi apa? Naam, menjadi kutiba. Nah, artinya kutiba itu ditulis. Contoh lain, contohnya adalah nasara. Contohnya nasara menjadi apa? Contohnya adalah nasara, maka menjadi apa? Sira. Akhir. Quri'a, kutiba, nusira. Inilah yang disebut dengan fi'lun mabniyun lil majhul. Sekarang pada fi'il mudhari'. Pada fi'il mudhari'. Qara'a, apa fi'il mudhari'nya? Yaqra'u. Yaqra'u. Qara'a, yaqra'u. Apa kaidahnya? Dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Huruf pertama didomahkan dan difathahkan sebelum akhirnya. Kalau tadi dikasrahkan, kalau sekarang difathahkan.
menjadi apa? Qara'a yaqra'u, yaqra'u menjadi yuqra'u. Qara'a. Nah, pertanyaannya sekarang gini, bagaimana kalau sudah secara asalnya itu sudah sebelum akhirnya sudah fathah, seperti yaqra'u ini kan sebelum akhirnya sudah fathah. Apakah perlu dirubah? Ya sudah, kalau emang sudah fathah nggak perlu dirubah. Yang perlu dirubah apabila sebelum akhirnya ini adalah apa? Apabila sebelum akhirnya ini bukan fathah. Contohnya pada yaktubu. Ya, kataba, yaktu, yaktubu. Nah, yaktubu ini sebelum akhirnya dhammah. Ya. Maka bagaimana berubahnya menjadi mabni lil majhul, dhamma awaluhu menjadi yuk, fa futiha dan difathahkan sebelum akhirnya yaitu huruf ta, yuktabu. Hakada. Maka dalika nasara yansuru menjadi yunsaru. Inilah yang disebut dengan fi'lun mabniyun lil majhul. Baik, kembali ke kitab. Maka Syekh ini mengatakan bahwasanya ada dua ya. Bahwasanya ada dua ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah terdiri dari fi'lun mabniyun lil ma'lum dan fa'il, dan bentuk yang kedua adalah fi'lun mabniyun lil majhul dan naibul fa'il. Sekarang kita akan membahas apa itu fa'il. Babu al-fa'ili. Babul fa'ili. Apa itu fa'il? Wa huwa al-ismu alladhi usnida ilaihi fi'lun qablahu, yaitu isim yang disandarkan kepadanya perbuatan qablahu sebelumnya. Ya. Atau kalau dalam bahasa kita yang lebih mudah adalah pelaku. Ya. Karena perbuatan itu disandarkan kepada pelaku. Ya. Kalau di sini perbuatan itu fi'il tersebut disandarkan kepada isim ini. Isim yang disandarkan fi'il inilah yang disebut dengan fa'il. Ya. Kalau bahasa kita fa'il itu subjek. Wa dhabituhu, ya, ketentuannya adalah jawabu qaulina manil ladzi fa'ala al-fi'la. Ya. Jadi bagaimana cara kita mengetahui isim tersebut adalah fa'il? Jawabannya adalah dengan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya, manil ladzi fa'ala al-fi'la? Siapa yang melakukan perbuatan tersebut? Maka jawabannya itulah yang disebut dengan fa'il. Contohnya, kataba, manil ladzi yaktub? Siapa yang nulis? Muhammad. Nah, Muhammad ini fa'il. Nasara. Manil ladzi yansur? Siapa yang menolong? Ahmad. Ahmad inilah fa'il. Fa in kana mu'raban fa huwa marfu'un. Apabila fa'ilnya mu'rab, karena kita ketahui ya, fa'il itu isim. Ya, perhatikan, fa'il itu adalah isim. Dan isim sebagaimana yang sudah kita pelajari, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ya. Nah, sekarang apabila isimnya ini mu'rab, maka dia marfu'. Contohnya aqbala ar-rabi'. Aqbala ar-rabi'. Rabi' itu musim gugur ya, kalau nggak salah ya. Rabi' itu musim semi. Ya, kalau kharif itu gugur. Rabi' itu musim semi. Musim semi aqbala telah datang. Nah, maka ar-rabi' ini kan mu'rab, ya, mu'rab. Isim mu'rab. Nah, kita katakan marfu'. Wa in kana mabniyan fa huwa fi mahalli raf'in. Apabila fa'ilnya atau isimnya mabni, maka fi mahalli raf'in. Dia berada di tempatnya rafa'. Contohnya aqbalu, akbalu. Nah, mana fa'ilnya? Wawu. Nah, wawu ini adalah fa'il. Ya, wawu ini, nah ini adalah fa'il akbalu. Ya. Dan wawu ini adalah dhamir sebagaimana sudah pernah kita pelajari. Ya. Sehingga
Kalau kita mengatakan aqbalu ini, kita tidak mengatakan dhamir marfu, tapi kita katakan dhamir fi mahalli raf'in fa'il. Seperti itu i'rabnya. Ya. Jadi kalau mu'rab kita katakan marfu, fa'ilun marfu'un, tetapi kalau dia apa namanya? Kalau dia mabni isimnya, maka kita katakan fi mahalli raf'in fa'il. Ya. Seperti yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Wa ya'ti. Wa ya'ti, dan fa'il itu datang dalam bentuk yang pertama isman dhahiran. Fa'il itu datang dalam bentuk isim dhahir. Isim dhahir itu apa? Yang bukan dhamir. Ya, isim yang bukan dhamir disebut dengan ismun dhahir. Contohnya qara'a Anasun al-Qur'ana. Ya, Anas di sini fa'il. Wa hafidhat bayanul Qur'ani. Dan bayan uh, wa hafidhah sebenarnya ya. Wa hafidhat bayanal Qur'ani. Nah, wallahu alam, sepertinya ini ada kesalahan yang mungkin ya, karena bayanul Quran itu yang membutuhkan fa'il di sini. Wa hafidhat, wallahu alam ya. Untuk wa hafidhat bayanul Qur'ani, saya tidak memahami maksud dari penulis seperti apa di sini untuk ismun zahir. Baik. Kemudian wa dhamiran barizan, ya. Dhamir yang zahir. Contohnya qara'tul Qur'an. Nah, qara' itu di sini sebagai fa'il tentunya. Waqra'u al-Qur'an. Ya, dan wawunya itu adalah dhamir. Kemudian wa dhamiran mustatiran, dhamir yang tersembunyi. Contohnya Anasun qara'al Qur'ana. Anasun qara'al Qur'ana. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya adalah kalimat qara'a. Ya, kalimat qara'a. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya ada di qara'a tersebut. Ya, ada di qara'a tersebut. Fa'ilnya menjadi satu dengan fi'ilnya. Iqra'il Qur'an. Nah, Iqra'il Qur'an ini juga ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Jadi satu dengan fi'ilnya. Ya. Apa fa'ilnya? Kalau Iqra', fa'ilnya anta. Karena ketika kita mengatakan bacalah, ya, maka yang kita tuju adalah anta. Ya. Kalau qara'a, maka fa'ilnya adalah dia. Qara'a. Anas, dia telah membaca Qur'an. Nah, dia inilah yang dimaksud fa'il. Wa qaidatuhul amah, dan kaidah umum yang berkaitan dengan fa'il ini adalah likulli fi'lin fa'ilun ba'dahu. Setiap fi'il ada fa'il setelahnya. Fa'in zahara, ya, apabila terlihat. Wa illa, apabila tidak terlihat, fahuwa dhamirun mustatirun. Jadi kaidah umum yang harus kita ketahui dan harus kita pahami, setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Kalau tidak terlihat fa'ilnya, maka fa'ilnya mustatir, tersembunyi. Fa'ilnya jadi satu dengan fi'ilnya. Baik. Berikutnya, babu naibul fa'il. Nah, sekarang kita belajar bab tentang naibul fa'il. Naib itu wakil atau pengganti fa'il. Apa itu naibul fa'il? Naibul fa'il adalah al-maf'ulu bihi ba'da hadfil fa'ili wa bina'il fi'li qablahu lil majhuli. Naibul fa'il adalah maf'ul bihi asalnya. Jadi asal dari naibul fa'il itu adalah maf'ulun bihi. Ya, ba'da hadfil fa'ili, setelah fa'ilnya dihapus. Wa bina'il fi'li qablahu lil majhul, dan fi'il sebelumnya menjadi mabni lil majhul. Ya. Seperti ini ya. Saya kasih gambaran mengenai naibul fa'il. Naibul fa'il.
Perhatikan pada kalimat yang tadi sudah kita pelajari, yaitu kalimat qara'a al-muslim. Qara'a, ya, qara'a adalah fi'il, al-muslim fa'il, Al-Quran maf'ulun bih. Nah, sekarang muslimnya kita hapus, ya, muslimnya kita hapus, ya, maka Al-Quran yang tadinya berada di posisi maf'ulun bihi, dia berubah menjadi naibul fa'il. Ya. Sekarang dia berlaku sebagai fa'il. Menjadi naibul fa'il. Tentu ketika naibul fa'il, dia harus berubah harakatnya dari fathah menjadi dhammah. Sebagaimana fa'il marfu, naibul fa'il juga marfu. Ya, maka dia harus mengikuti yang digantikan. Nah, kemudian fi'ilnya yang tadinya qara'a berubah menjadi quri'ah, menjadi mabni lil majhul. Nah, seperti ini. Jadi quri'al Qur'an, quri'a fi'lun mabniyyun lil majhul, al-Qur'anu itu disebut dengan naibul fa'il. Kalau qara'a al-muslimul Qur'an, qara'a mabniyun, fi'lun mabniyun lil ma'lum, al-muslimu fa'il, al-Qur'ana maf'ulun bihi. Sehingga dari sini kita ketahui bahwasanya asal dari naibul fa'il adalah maf'ul bihi. Ya, maf'ul bihi setelah dihapus fa'ilnya, maka maf'ul bihi-nya maju menjadi pengganti fa'il. Ya, menjadi pengganti fa'il. Ya, yang disebut dengan naibul fa'il. Type seperti itu. Ini yang disebut dengan naibul fa'il. Kemudian saya mengatakan wa yubna al-fi'lul madhi lil majhul, dan fi'il madhi lil majhul itu yubna, ya, dimabnikan, ya, bidhammi awalihi wa kasri ma qabla akhir. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, ini sudah kita bahas tadi. Wal fi'lul mudhari' bi dhammin awalihi wa fathi ma qabla akhirih. Jadi kalau fi'il madhi dengan mendhammahkan huruf yang pertama dan mengkasrahkan huruf sebelum akhirnya. Kalau fi'il mudhari' dengan mendhammahkan huruf yang pertama dan memfathahkan huruf sebelum akhirnya. Fa in kana mu'raban bahwa marfu'un, apabila isim atau naibul fa'il ini mu'rab, maka dia marfu, persis seperti fa'il, karena memang dia fungsinya menggantikan fa'il. Wa in kana mabniyan fa huwa fi mahalli raf'in, apabila isimnya adalah mabni, maka dia berada fi mahalli raf'in, di tempatnya rafa. Wa ya'ti, dan naibul fa'il ini datang dalam bentuk yang pertama isman dhahiran, isim dhahir, isim yang nampak. Contohnya quri'al Qur'an. Al-Qur'anu inilah ismun dhahir. Ya, apa itu isim dhahir? Yang bukan dhamir. Ya. Wa dhamiran barizan, dhamir yang dhahir, dhamir yang dhahir. Contohnya al-ayatu quri'na. Al-ayatu quri'na. Ayat-ayat tersebut quri'na, dibaca. Yaitu nun di situ nun niswah. Sebagaimana kita pelajari, nun niswah adalah dhamirun barizun. Wa dhamiran mustatiran, dan dhamir yang tersembunyi. Contohnya al-Qur'anu quri'a. Nah, quri'a di sini adalah fi'lun mabniyyun lil majhul dan naibul fa'il. Ya, seperti kaidah umum tadi yang disampaikan, bahwasanya setiap fi'il, baik dia fi'il mabni lil ma'lum atau mabni lil majhul, pasti ada fa'ilnya atau ada naibul fa'ilnya apabila dia fi'il mabni lil majhul. Pasti. Kalau nampak, ya maka itulah fa'ilnya atau itu naibul fa'ilnya. Kalau tidak tampak, maka fa'il atau naibul fa'ilnya tersembunyi. Ya, itu disebut dhamirun mustatir. Kemudian sekarang bagaimana cara mengi'rab, ya? Bagaimana cara mengi'rab kalimat yang sudah kita pelajari tadi? Contohnya kalimat qara'a al-muslimu al-Qur'ana. Apa i'rabnya? Qara'a, yang kita pelajari, qara'a i'rabnya adalah apa? Al-fi'lu al-madhi
mabniyun ala al-fathi. Jangan lupa menambahkan apa? La mahalla lahu minal i'rabi. Al-muslimu. Nah, isim yang disandarkan kepadanya perbuatan disebut dengan fa'il. Nah, kita katakan fa'ilun marfu'un. Nah, ini pasangan yang pasti ya, fa'ilun marfu'un. Tidak ada fa'ilun mansubun, fa'ilun majhul, tidak ada. Fa'ilun pasti marfu'un, karena marfu' ini hukum dari fa'il. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi apa? Ad-dhammah. Yang ketiga yaitu kalimat Al-Qur'an, i'rabnya adalah maf'ulun bih mansub. Dan ini juga pasangan yang pasti. Kalau fa'il pasti marfu, kalau maf'ulun bihi pasti mansub. Nah, wa alamatu nasbihi al-fathah. Seperti ini. Kalau quri'al Qur'an, maka i'rabnya quri'a, kita katakan fi'lun madin atau al-fi'lu al-madi mabniyun lil majhul. Fi'lul madi mabni lil majhul. Kita ulangi lagi, mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Khusus untuk fi'il mabni lil majhul kita sebutkan yaitu fi'il al-fi'lul madi mabni lil majhul. Mabniyun ala al-fath. Ya. Jadi al-fi'lul madi mabni lil majhul ini adalah nama fi'ilnya. Kalau tadi kan al-fi'lul madhi saja. Kalau kita mengatakan fi'lul madhi saja, sudah dipahami. Maksudnya adalah mabni lil ma'lum. Jadi nggak perlu kita menambahkan al-fi'lul madhi mabni lil ma'lum. Tapi untuk majhul, kita tambahkan al-fi'lul madhi mabni lil majhul. Mabniyun 'alal fathi la mahallahu min al-i'rab. Kemudian Al-Qur'anu, perhatikan di sini. Karena dia fi'il mabni lil majhul, maka setelahnya bukan fa'il, tapi setelahnya adalah naibul fa'ili. Naibul fa'ili marfu'un wa alamatu raf'ihi apa? Hakadha li'rab. Adapun apabila fa'ilnya atau naibul fa'ilnya tidak terlihat. Contohnya tadi ya, Al-Qur'an quri'a, Al-Qur'anu quri'a. Nah, apa i'rabnya quri'a? Maka quri'a kita i'rab sebagai al-fi'lu al-madhi mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Nah, sekarang mana naibul fa'ilnya? Kan nggak ada. Quri'ah setelah itu kan kosong, selesai. Kalau naibul fa'ilnya tidak terlihat, maka kita katakan dia mustatir. Maka kita katakan wa dhamirun mustatirun. Wa naibul fa'ili, kita sebutkan naibul fa'ilnya. Wa naibul fa'ili adalah dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Ya. Takdiruhu itu maksudnya dia itu mengandung dhamir apa? Kan ada dhamir anta, ada dhamir huwa, ada dhamir yang lainnya. Kalau quri'a itu huwa. Kalau quri'at itu hiya. Ya, seperti itu ya. Jadi kita harus bisa memastikan ya bahwasanya ini mudzakkar atau muannas. Ya, mudzakkar atau muannas. Kalau quri'a itu huwa, kalau quri'at itu hiya. Nah, ini cara mengi'rab
naibul fa'il atau fa'il yang tersembunyi, ya. Ini naibul fa'il ya. Bagaimana fa'ilnya? Oke, kalau fa'ilnya seperti contohnya kalimatnya al-muslimu qara'a qara'al Qur'an. Al-muslimu qara'al Qur'an. Baik. Apa i'rabnya qara'a? Qara'a maka i'rabnya adalah al-fi'lu al-madhi mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Baik, sampai sini paham insyaallah ya. Untuk qara'a al-fi'lul madhi mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Berikutnya, mana fa'ilnya? Quran. Oh, Quran bukan fa'il, Quran itu maf'ul. Ya, karena karena al-muslim membaca Al-Qur'an. Ya. Seorang muslim membaca Al-Qur'an. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya muslim, enggak bisa. Fa'il itu pasti setelah fi'il, bukan sebelum fi'il. Terus mana fa'ilnya? Oh, enggak ada ini fa'ilnya. Ada. Kalau fa'ilnya tidak nampak, maka fa'ilnya tersembunyi. Maka kita katakan wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Seperti ini ya, karena qara'a itu huwa, kalau qara'at itu hiya. Baik, seperti ini cara mengi'rab kalimat qara'a. Berikutnya, kalau seandainya muslim di sini bukan fa'il, terus muslim ini sebagai apa? Ya, muslim di sini dia sebagai mubtada. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari, mubtada itu adalah isim yang berada di awal jumlah. Muslim, al-muslim, dia adalah isim. Kenapa? Karena salah satu cirinya dia bisa menerima alif lam. Alif lam ciri isim kan? Nah, isim yang berada di awal jumlah, al-muslim adalah isim yang berada di awal jumlah, maka muslim ini mubtada, bukan fa'il. Begitu pula pada kalimat Al-Qur'anu quri'a. Al-Qur'an adalah isim yang berada di awal jumlah, maka dia adalah mubtada, bukan naibul fa'il. Nah, ini insyaallah nanti akan dibahas secara detail lagi pada pembahasan jumlah ismiyah insyaallah taala. Selanjutnya silahkan tugasnya untuk mengi'rab ya, a'rib. Silakan mengi'rab kalimat soal berikut. Yang pertama, jalasa Muhammad alal kursi. Kemudian yushahidu Khalid at-tilbas. Yang ketiga syariba bakrun al-labana. Syariba bakr al-labana. Baik, silahkan 3 soal ini bisa dikerjakan ya. Nanti ditulis, bisa di Word atau bentuk PDF, atau di foto nanti, ditulis tangan kemudian nanti difoto, dan setelah itu PDF, Word atau fotonya bisa diupload di link evaluasi ya, dan di akhir link evaluasi nanti akan ada kunci jawaban yang bisa digunakan untuk koreksi mandiri. Hadza wallahu ta'ala al-bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.